Kembali lagi bersama saya Fajar Hussein dalam Pokepo Podcast Kepo. Nah, pada kesempatan kali ini kita kedatangan tamu yang spesial, guys. Ya, kita jadi edisinya bincang-bincang santai tentunya bersama orang-orang yang luar biasa, ya. Tentunya ceritanya ini seru dan menggelegar gitu. Oke, kita sambut kedatangan tamu kita. Ada Tamsi dan juga Ibnu. Oke, gimana kabarnya bro? Tamsi dan Ibnu? Alhamdulillah baik sekali. Alhamdulillah baik ya. Baik sekali banget. Udah berapa hari kita nggak ketemu nih? Dua hari. Dua hari ya? Iya 2 hari. Sama dia sehari, kamu 2 hari. Nah iya, kita udah ketemu nggak 2 harian nih ya. Oke, nah pada bincang kali ini sahabat Pokepo kita akan ngebahas tentang Hunter Journey dari Mbak Amsi dan juga Bro Ibnu. Iya. Iya kan? Terus. Lah, nah ini jadi Pokepo pokoknya pantengin terus YouTube channelnya ya. Dan lewatin kesempatan ini karena ini berita hot dan hot news tentunya ya. Oke, Mbak Amsi gimana kabarnya? Alhamdulillah baik. Ya Allah, kamu gimana deh? Alhamdulillah. Soalnya lagi ya. Hanya lagi ya. Iya, oke. Oke, nah, Mbak Amsi, Ibnu, jadi bincang kali ini kan membahas tentang perjalanan nih. Perjalanan hidup. Skip. Oke. Lanjut. Jadi perjalanan gimana sih awal mula datang ke Jombang gitu? Jauh-jauh nih ya? Ih, berat banget pertanyaannya. Enggak apa-apa. Ya perjalanan lu pada Iyalah. dari Mbak Amsi dari Maksudnya kuliah ke Jombang gitu? Iya, Mbak Amsi dari Garut ya? Iya. Mbak Amsi dari Garut, Ibnu dari Depok. Depok, ayo ting-ting nih. Oke. Sumber masalah. Kan Icon Depok. Oh iya, ayo Ayo ting-ting. sama Covid pertama kali di mana? Depok. Depok. Oke. Pembunuhan Thank di you. Depok. Oh, benar ya Depok. Thank you. Oke. Oke, dari Mbak Amsi dulu ya. Gimana Mbak perjalanan dari Garut sampai ke Jombang gitu? Tapi ini durasi panjang banget. Iya, enggak Oh, apa-apa. Enggak apa-apa. Bebas. Ini sebenarnya saya nggak ada cerita ke siapa-siapa. Yo, Ini spesial Yo. Pokemon. Mega. Oh. Oh, mega. Jadi saya Spesial cerita aja. edisi ya? Jadi karena udah semester 7 juga, jadi ya udah sih gini ya. Awal mula saya ke Jombang itu nggak tahu ya, karena salah satu kampus yang masih tersisa gitu. orang Tersisa gitu. masih buka gitu kan. Ya. Karena kan sebelumnya emang nggak ada, bahkan ya nggak ada dalam pikiran mau kuliah ke Jombang. Seriusan, bahkan tahu Jombang tuh ya itu nggak pernah ada. Kan aku setelah lulus pondok itu yang di Tasik itu kan 1 tahun mengabdi, Ya. pengabdian wajib. Mm-mm. Dan di tahun kedua aku Ngabdi itu ngajar ya? Iya, ngajar, pokoknya ngurusin santri lah gitu. Ah. Terus yang tahun kedua adalah mondok di Bogor itu, di salah satu pondok Bogor gitu. Ustazah nih. Ustazah nih guys. Berat banget itu, jangan. Nah, di tahun ketiga, di tahun kedua itu waktu di Bogor juga sambil belajar ya, nyari-nyari info. Sebenarnya udah ada info, cuma lebih ke fokus mau daftar ke kuliah keluar gitu kan. Karena emang prinsipnya aku nggak mau kuliah kalau misalkan nggak di luar negeri gitu. Allahumma sholli ala ya. Gitu, ya kan? Terima nih Bu Ustazah. Akhirnya udah ya. Umi. Saya gak akan Umi nyeritain asik. gimana susahnya testing ke Yaman itu ya. Susah banget, ini susah banget Oh, karena berarti dulu pernah tes ke Yaman? pernah Agov ya? tes. Agov. Iya, ke Agov. Intinya udah gitu ya. Saya pokoknya ke Pare terus ke Cirebon tuh bolak-balik buat tes gitu Kalau kan. Pare berapa tahun? Di Pare itu 2 kali. Yang pertama itu pas Covid tuh dipulangin. Akhirnya ke Bogor lagi, habis itu karena agak-agak reda lah, karena udah menabrak aturan, akhirnya ke Pare. Nabrak banget Iya, guys. terus balik lagi tuh ke Pare. Gak lama sih, sebulan kurang. Di sana mantepin apa? Bukan bahasa, ya bahasa kita, pokoknya persiapan buat tes ke Yaman itu. Akhirnya di pertengahan kursus itu aku tes, ya tesnya kemana? Ke Cirebon. Itu lumayan lah, maksudnya bocah masih kecil gitu ya, udah kemana-mana. Bahkan sama temanku berdua cewek itu ke Cirebon, nekat banget kan. Tapi itu berani.
berani. Kadang kalau gak berani mah gak mungkin keterima lah. Juga ya, bener. Alhamdulillahnya ya, saya termasuk salah satu mahasiswi Ahgub. Ya Allah, keterima di Ahgub. Kan mamaku kayak orang tuh, entar kamu udah ngomong lo ke tetangga, yang sih lo udah mau kiamat gitu kan, mau kuliah dia udah persiapan nih kayak gitu ya. Masih ingat tuh pas Ramadan ya. Ya kan kayak, ya Allah kan artinya kayak apresiasi kayak wow, gue nih gitu kan. Tapi ya Allah Akbar, pas keterima tuh ada pengumuman kamu keterima, terus kata ustadku yang di Parai itu bilang, ayo ini kesempatan, bahkan guru-guru aja apa sih, ayo ke merekomendasiin gitu kan, karena emang belum ada alumni cewek, alumni ya santri perempuan yang ke luar negeri. Ya mungkin kalau aku berangkat Senin kan aku jadi perempuan pertama Masya Allah dari 21 angkatan gitu kan. Tapi ternyata mamaku tidak mengizinkan. Kenapa tuh? Pada Ya mungkin ya. yang pertama itu kan COVID, terus mamaku masih sugesti Oh, itu karena zaman COVID ya? iya, terus susah banget ya sih. Terus yang kedua kan aku mamaku takut banget kalau aku divaksin ya. Sugesti kalau aku takut meninggal. Oh iya, yang dulu yang kebanyakan isunya vaksin Aku mati. mendadak gitu kan. Mamaku yang minyak dari babi juga itu ya. Ya itu punya sugesti orang tua lah ya. Terus selebihnya kayak aku, ya udah sih mau gimana ya. Tapi kalau biaya lah insya Allah gitu ada lah. Karena enggak berat-berat banget gitu lah kalau di mata orang tuh kan khawatirnya itu aja. Terus akhirnya daftar ke Turki juga. Itu udah tinggal masuk sih. Kata ustadz yang dari Paling karena direkomendasiin. Tapi ternyata tetap gak boleh. Ya gak tau lah alasan besarnya itu apa. Tapi ya 3 hari ngurung diri di kamar ya, 3 hari gak mau ketemu orang tua itu jangan ditiru ya, jangan ditiru kan emang. Itu kenapa 3 hari nggak mau ketemu? Ya orang namanya kecewa kan, sudah kayak aku udah beli semua peralatan buat kesana, bahkan baju, sepatu, kebutuhan college, kebutuhan kuliah itu aku udah beli gitu kan. Jadi mama orang tua aku, ya kamu nggak usah berangkat. Terus aku bingung ya, aku ngapain ya kalau misalnya nggak kuliah? Terus kakakku ya apa namanya? Udah kamu kuliah aja sini. Dan kakakku nemu lah Universitas Hasyim Asy'ari. Kakakku tahu kalau misalnya ada KPI di sini, karena kan kakakku di UIN Jakarta ya. Tahu ini KPI aja, bahkan sampai pendaftaran tes tuh kakakku yang ngerjain. Alhamdulillah aku keterima. Jadi mahasiswa. Iya. Ya mau gimana pun kan kalau udah mulai harus Ya. mengakhiri, maksudnya harus dituntaskan. Ya, harus selesai. Gitu guys, kamu. Oke, sekarang ini cerita Mbak Amsi sangat luar biasa ya, dari awalnya dia mau berangkat ke luar negeri. Jadi sobat kepo ini jadinya nyasar ke Unhas. Bukan nyasar ya. Oh, nyasar ya. Di daftarin kakak. Oh iya, bisa didaftarin. Jadi sekarang bisa jadi mahasiswa Unhas, keren sih. Oke, sekarang kita beralih ke Ibnu. Gimana cerita lu? Dari awal. Iya iyalah. Karena dari zaman dahulu ya. Ayo ceritain deh. Jadi pas dulu kan habis lulus nih, pengen banget kayak kuliah sambil ada ngajinya gitu kan. Masya Allah. Nah, Ustadz nih ya. Amin. Terus kayak sebenarnya udah masuk juga ke UIN, Gimana Jakarta? Jakarta. Nah, terus kayak ngotot gitu pengen lanjutin lagi Oh, di iya. Jawa. Sampai nangis lah sama abah. Ngerengek gitu ya. Iya, sampai ini keputusan. Aku baru di Dawa ya? Hah? Dawa. Iya. Aku baru tahu sih. Oh, baru tahu. Tahu lagi di Dawa. Jawa. Wih. Sejak kapan kita bertemu? So kita bukan bahas itu ya. Ya Allah setajim. Oke baru tahu. Oke. Terus lanjut. Nah, terus pengen lanjutin lagi nih. Dan akhirnya lah orang tua mau nggak mau mensetujui kan. Ya. Karena udah keputusan bulat. Iya, gua udah kayak kekeh lah, pengen banget gua. Ya pokoknya mau nggak mau harus Jawa gitu ya. Lanjutin lagi ke sana. Terus pas itu akhirnya berangkat. Udah sempat ngikut mos juga di sana. Di mana Di Dawanya. Udah sempat mos juga kayak pas sebulan 2 bulanan lah, hampir 3 bulan di sana kayak gua mumet juga ya. Untuk dikira tuh karena mahasiswa kan, karena apa ya, kita tuh harus punya apa ya, kayak keluasan gitulah berekspresi tuh kayak ya sebebas kita gitu kan. Kalau di pondok ini
maksudnya ya gitu aja maaf ya masih kayak stuck gitu kan. nggak boleh megang HP sih di sana sama maksud sekali. kurang informasi juga. Kurang informasi, terus juga laptop juga nggak boleh dibawa. Nah jadi kayak sama aja kayak baru mondok lagi gitu. Iya. Nah kayak pas itu udah ya Allah mumet banget ini. Bawahnya pengen balik aja rasanya kita. Iya. Mumet banget dah ya. Mumet banget rasanya pengen balik. Akhirnya jarah dulu lah. Jarah ke Abuya Hasan. Abuya Hasan. Ke Abuya Hasan, jarah curhat lah. Kayak pengen kuliah tapi mau ngaji tapi yang ya nggak ketat banget kayak di rumah lah gitu ya, kayak gitulah ibaratnya. Akhirnya Nyari wangsitnya ceritanya. Nyasar ke Unhas juga. akhirnya nih dijemput lah, nelfon orang tua, nelfon abah. Kalau Umi mah tetep ke udah nggak apa-apa karena keputusan gua gitu ya. Karena keputusan gua jadi ya udah tanggung jawab lah gitulah. Iya sih. Udah memulai. Nah, iya. Nah, abah gue tuh kayak gimana ya gitu ya, kayak walaupun kita kayak menyesal sih. Bener gak sih kayak keputusan gue nih gue ambil tapi gue nyesal sendiri. Gitu loh. Iya. Nah, udah gue telepon akhirnya dijemput ke Dalwa. Berapa lama tadi di dalam? Iya, hampir 3 bulan. 3 bulan. 3 bulanan lah. Itu dari pulang kan habis dari dulu balik dulu. Terus kayak mau kuliah nih sebenarnya udah masuk juga UIN kan, akhirnya ya udah balik lagi karena keputusan gua yang waktu itu nggak berpikir panjang tentang apa-apa, pokoknya pengen dulu kan ya kalian semua pada umum dong kan. Nggak lama Nggak lama ya pasti. bener Iya, sama sih. kuliah sama mondok Enggak, jadi kayak gimana sih ya, kayak Tapi dari pondok. capek banget. Iya, tapi kalau menurut kalian tuh mondok itu pelajaran pondok sama yang kita umum tuh beda apa enggak sih? balance sih. Balance lah. Nah tadi lanjut lagi Jar, pas udah dijemput lah karena abah gue ini alumni Tubuirang, adik-adiknya juga kan kebanyakan alumni Tubuirang. Akhirnya mumpung di Jawa Timur, mainlah ke Haji Lukman. Iya. Udah kenal. Berarti sampai udah kenal. Udah lama, Oh. dari tahun 90-an. Berarti abahnya Bro Ibnu tuh lulusan dari Tubiran. Nah, ya akhirnya mainlah silaturahmi. Ketemu nanya-nanya, katanya di sini apakah ada kuliah gitu kan, kata abang nanya ke Pak Haji. Nanya nyari info gitu ya. Ada katanya gitu. Lah abang kaget, lah emang benar ada, padahal alumni ya, tapi nggak tahu bahwa di sini ada Unhas itu, padahal alumni loh. Nah akhirnya ya udah no, di sini aja ya, daripada pulang kan malu ya, karena maksudnya kan kita balik ke sana kan orang-orang juga tahu mau mondok lagi gitu ya kan. Daripada pulang nanti ditanya yang macem-macem gitu kan. Lu kagak ngapa-ngapain juga di Nah, gitu akhirnya ya udah bah, Samina Waton nah jadinya, daripada gua ngambil keputusan lagi kayak ntar gua salah lagi. Iya benar. Daripada ntar gua nyesel lagi. Gitu. Padahal pas sebelum berangkat ke dalam tuh abah gua udah bilang, udah ambil di UIN aja. Mau mondok lagi ditanya begitu. Ya karena keputusan gue yang sangat udah bulat banget sampai nangis sebenarnya. Kalau di tapi di situ ada struggle-nya berarti ya. Jadi sobat kepo ya, dari cerita Bang Si sama Bro itu nih ada struggle-nya sebelum datang ke Jombang. Nah, iya. Habis itu akhirnya belilah lemari ya. Beli lemari sama kasur. Jadi tinggal di Pak Haji. Tinggal di Pak Haji Lukman. Nah, berapa bulan akhirnya balik baru udah bilang ya pindah gitu ke Tebuirang gitu. Langsung tuh hari itu juga. Karena emang kan ada basic lah soal media-media emang pengen buat di KPI kan, di sana juga udah ambil mos KPI, jurusan KPI kan. Iya. Jadi kayak sama tapi ya. sama, alhamdulillahnya sama, pengen kayak melanjutin lagi enggak ngaji mulu apa sih, bukan kayak gitu. Enggak, kayak jujur aja kita makan. Iya. Bukan lebih ke momen sih, lebih ke kayak kita kan Bosan ya bosen. Nah. Wajar nama manusia kan. Iya, begitu. Itu kan 1 tahun mondok nih, kuliah sambil mondok tuh kayak udah berasa banget. Tapi berapa lama mondok Bang Si? Setahun, semester 1 sama semester 2 juga. Dari dulu. Oh, dari kuliah. Dari kecil. Oh, dari MTS. MTS 6
8, 9. Lama ya. Kalau itu bro itu Ya sebentar lah. sama aja ya hitungannya. Tidak mencerminkan santri yang bagi Allah. Tapi kan enggak sih kayak Tapi enggak ya, marwah seorang santri itu kayak nggak bakal hilang karena kita kan basic nih kayak di pondok gitu kan. Iya. Kayak seenggaknya terbalik lagi ke kodratnya mereka. Iya, hanya kita tahu udah kalau batasan-batasan. batasannya mana yang hak mana yang batil gitu kan Masya ya. Allah. Ya kan udah tahu basicnya kita udah belajar. Iya, tapi semoga kita tidak terlalu jauh ya. Amin. Tidak terlalu jauh Iya. dibawa kemana gitu. Iya, semoga sahabat kepo juga ya jangan kepo-kepo banget sama hidup orang. Jelas. Oke. Nah, terus dari Mbak Amsi sama Bro Ibnu nih dukungan dari orang tua keluarga itu besar nggak sih kalau untuk datang di Jombang itu? Ya kan mamaku kuliah kan, sebenarnya nggak semua kalau kakakku tuh kamu harus kuliah karena aku tuh penting buat masa depan kamu. Ya udah kamu daftarin aku. Terus mamaku bilang iya nggak apa-apa kuliah aja, jangan kan maaf ya. Mungkin mamaku nggak S1 gitu kan pendidikannya, mungkin karena mamaku juga mau ngasih yang terbaik. Iya lah, Betul, Pak. namanya orang tua kan. Biasa lagi ada pengen finansial terbaik mungkin anaknya. ya udah kamu kuliah gitu kan, mungkin kayak gitu ya Iya. mamaku. Ya udah aku mau nggak mau, sebenarnya aku kayak KPI apaan, tapi alhamdulillah sejauh ini ya masuk KPI kayak nggak bodoh-bodoh banget. Iya, Karena sama. udah ada basicnya, Udah terus nemu udah nemu kayak pandangan buat kedepannya kayak gimana Oh, gitu iya. kan. Udah ketemu teman-teman iya teman-teman apa perantau yang sangat gitu ya. hangat gitu ya. Panas nih. Aku kalau lagi hangat panas nih ya. Ya aku tuh orang tua, tapi bapakku gak terlalu itu ya, jujur aja bapakku tidak terlalu kayak ya udah kamu tahunya bapakku kan mondok, bapaknya mondok doang. Memang mondok doang. Aku bilang, Enggak kan tahu selalu kuliah. pak aku bayar kos kamu ngekos, aku jelasin kan, kalau di pondok gini, tapi aku kan karena waktu itu Tapi memahaminya. udah paham, mungkin karena yang penting tahu kalau misalnya pulang ke rumah ya udah mau gimana pun harus ngajarin adik, ada ilmu sedikitnya yang diterapin di rumah. Masya kayak Allah. gitu. Ustazah. Kayak gitu. Kalau Dalam deh. Bro Ibnu dari dukungan orang tua sendiri. Ya sangat didukung lah. Didukung ya. Alhamdulillah sangat. Orangnya begitu ya Orang karena kan jadi menyambung silaturahmi lagi gitu ke Pak Haji dari dulu nggak putus gitu Iya. kan. Jadi alhamdulillah didukung banget sangat Mas Fajar. Ya. Malah sempat saya pengen ngomong tetap tapi nggak dibolehin, nggak diridoin. Oh, kenapa tuh? Tapi kan padahal kan masih di lingkungan pesantren itu. Itu nggak boleh. Enggak, jadi kayak Takut pas di sana, pas di rumah ini kan ngobrol sama Mang juga kan alumni Tebu Irang, paman lah ngobrol. Katanya ini gimana enaknya Mang kayak gitu. Anu kan perlu juga ngerjain skripsi kayak di Pak Haji Oh, kan iya. gimana gitulah pokoknya. Akhirnya kata Mamang, udah nanti juga pas kamu datang ke Jombang, Allah bakal ngebukain jalan. Oh iya. Gimana mau ngontrak apa tetap di Pak Haji gitu, pasti Allah bakal Iya. Yang ngasih lanjut. Iya, ngasih ngasih jalan. jalannya. Nah, habis itu Yang penting nggak yang berapa lama di Jombang adalah something yang emang kudu banget gua harus balik ke Pak Haji gitu Jar. Harus banget gitulah pokoknya. Akhirnya gua ya sambil nonton lagi karena Ya, ya, karena keputusan waktu kita itu sembrono. Ya, Hmm. kalau kan sih kalau segala sesuatu niat yang nggak benar pasti ya kita dapat ininya Susah pasti. aja. Kalau niat awalnya nggak niat Kan- benar gitu. Karena pandangan orang tua tuh kayak apalagi kan jauh juga gitu kan ya sih. Khawatir. Khawatir apalagi nggak ngaji kalau di kontrakan gitu juga kan. Pulang tidur nggak teratur juga Tidur nih. ya kan tidur nggak teratur juga terus Benar-benar. kayak bakal lama-kelamaan ilmu agama kita bakal tontok gitu jadi nggak mengulang apa yang pernah kita aji dulu gitu. Iya, Benar dikasih sih. gitu ya. Kan ke ngekos juga bukan keinginan hamba sih. Kayak aduh, iya maksudnya gak usah dibahas, skip ini gak usah dibahas karena mengandung privacy keluarga ya. Ada alasan juga saya ngekos gitu. Iya Saya sih. pengen ngaji lagi. Segala sesuatu tuh apa sih ada alasan. Pasti ada alasannya. Oke, BTW anyways Baswe ini Kayak apa sih? BTW nih ya ngomong-ngomong Bamsi sama Bro Ibnu nih lagi semester 7 ya. Kita kan sama aja. Kan di layar jangan kelihatan Oh. ininya dong. Oke. Ah.
nanti kepo nih bestinya, kepo-kepo. Ya, terus Nih, jadi menghadapi semester 7 nih seperti apa sih? Apakah ada yang lebih harus ditingkatkan? Apa ada struggle-nya gitu? semester 7 suka dulu nih, kalau kayak dulu. Aku dulu. Bebas deh. Alhamdulillah sih selama ini semester 7 berjalan dengan lancar lah. Belum selesai. Iya, tapi kan bulan-bulan inilah dari awal masuk ya kan. Alhamdulillah lah berjalan dengan lancar. Tapi ya gimana ya, kita sedang mengerjakan skripsi, maksudnya itu ya tolonglah tugas-tugas. Alhamdulillah. Ya, oke, Besti Kepo ya. Nah. Saksikan terus pokoknya di channel kita nih pembahasan yang otentik mengenai semester 7. Agak sensitif ya kalau bahas semester 7. Iya, benar. Ya Allah. Tapi nggak apa sih. Mau gimana pun kita kan sudah memulai, kita juga Benar. harus menuntaskan Nah, pilihan Walaupun kita ya Allah ya Allah tetap jalannya ya. Nah gitu ya, buat teman-teman semester 7 juga semoga skripsi kita dimudahkan. Semangat, Amin amin dong, amin. Amin. Oh, Ya dinikmati aja tugas-tugas. Selagi ada teman kita meminta bantuan teman. Iya. jalannya nikmati, syukuri. Benar ya? Syukur disyukuri. Ya. Terus Iya. Oke nih, Sobat Kepo, kita nih sama-sama anak perantau ya. Kalau aku dari Palembang, Bang dari Garut, Jawa Barat, Ibnu dari Depok. Jadi kan gimana sih jadi anak perantau tuh yang serba mandiri gitu ya? Apa-apa mandiri, mau ngurus anak itu kesana kemari itu mandiri itu gimana? Oh, aduh ini kalau misalnya diceritain tentang mandiri ya. Iya. Alhamdulillah dari umur 12 tahun. Bahkan 12 tahun. 12 tahun itu udah mandiri karena dulu kan ya aku mondok juga kayak jarang ditengokin gitu loh, dijengukin kok ditengokin sih dijengukin gitu kan. Disambang ya. Ya disambang kayak Jenguk gitu. emang sakit. Ya maksudnya disambangin gitu kan. Anak itu jarang ya. Heeh. Karena alhamdulillah terus pun ya agak ada ngerengek-ngerengeknya gitu dan alhamdulillah sih bekal apa sih parenting orang tua aku bisa membantu aku sendiri gitu di sini bisa hidup mandiri bisa kemana-mana sendiri tapi ya kekhawatiran orang tua kan tetap kamu bisa jaga diri gitu itu yang Wajib itu, itu wajib Masih karena kan kita Wajib juga kan perempuan gitu. kan kita sendiri kan sendiri gak ada keluarga Betul terus sekali. Ini tuh keluarga loh. iya maksudnya kayak keluarga, tapi- harus dititipin ya meskipun kita sedekat apapun tapi kan orang tuh punya Pandangan, bukan pandangan. pandangan bukan punya kesibukan masing-masing Kesibukan, gitu dan kamu tuh nggak bisa harus 24 jam bareng-bareng gitu kan Itu juga. makanya orang tua tuh khawatir banget kalau misalkan anaknya itu ya maksudnya kayak gitulah maksudnya kayak gak tahu aturan gitu dan apa namanya Gak tau lagi. kita juga kan khawatir kita juga kan apa sih harus ya Iya. harus bisa menitipkan diri sendiri kita harus jadi mandiri gak jadi masalah sih Berarti kemana-mana udah terlatih sendiri ya udah, dari kecil gitu. udah terlatih Dari udah kecil apa sih, banget. kadang Habis 12 tahun tuh. Habis lahir langsung keluar semangat. Pas OS semangat gitu ya. ya gitulah alhamdulillah Oke. tapi kadang-kadang butuh pertolongan teman yang memang mungkin ya Ya itu yang kita feminin, butuhkan harus lah, karena kan sedang kita hidup membutuhkan. Sosial. Iya. Makanya kadang kalau aku butuh bantuan harus selalu ada Insya Insya Allah. Allah. Selama kita masih hidup sehat. Bisa gitu ya. Iya. Kita bantu. Nah, Masya Allah. terus Kalau dari Bro itu jadi anak perantau nih buat hidup Iya, mandiri. karena udah lama juga ya, udah jauh juga kan. Oh iya, Itu di di Pasuruan. Pasuruan. Pasuruan terus kayak ke Jombang ya. Ya udah sih Iya, karena sama-sama. akhirnya gak jauh beda ya nggak jauh beda, terus kayak banyak pelajaran sih dari mana. Bahkan sekolah- Kayak kita nih sih ya, kayak apa ya? Harus berdiri di kaki kita sendiri, benar gak sih? ini semakin dewasa semakin banyak tantangan Iya benar. Pasti. itu setiap fasenya Kan harus. Allah pasti ini kan menurunkan rintangan yang berbeda-beda terhadap manusia. Iya. Iya. Selagi kita percaya. Banyak. Sekali. Betul. Emang harus percaya, bukan selagi percaya. Harus Pokoknya percaya kita pada yakin. Allah. Iya. iya percaya terus Nah terus kalau untuk sekarang tuh Mbak Msi sama Bro Ibnu nih ya, kan banyak nih kita namanya anak rantau tuh kadang
merasa sedih jauh dari orang tua Oh gitu itu gitu. jelas. Jelas itu mah. Sedih ya. Sedih. Apalagi ngerasain pas sakit. Coba. Oh iya pas sakit tuh gimana kalian? Alhamdulillah ya Allah. Tapi ini harus dimasya Allahin ya, karena aku alhamdulillah nggak pernah sakit yang maksudnya. Ya alhamdulillahnya kita cuma sakit demam. Ya itu dia masih Yang bisa nggak alhamdulillah jangan. aku atasin sendiri Iya. gitu. Tapi mungkin mamaku kan gini, mamaku tahu kalau aku sakit, tapi kayak mamaku nguat-nguatin. Ya udah sih, mama aja sakit, gue mikirnya mama sakit tapi mama nggak cengeng, mama nggak. Iya. Paham sebenarnya. Ya udah tuh mamaku bilang sakit, oh kurangin esnya gitu, terus direpotnya jangan lama-lama kayak gitu orang tua. Namanya orang. Itu mah biasa, mungkin kecapean, mungkin mamaku kayak gitu biar anaknya nggak rewel. Iya. Karena mamaku malah sakitnya lebih parah tapi nggak serewel. Tapi bagus didikan orang tua kayak gitu tuh bakal insya Allah anaknya tuh kayak bakal berhasil banget. Amin. Amin. Mama I love you. Love you mama. Ya, sama-sama dulu buat orang tuanya. Mama sedih. Oke. Terus. Nih Mbak sih, Bro Ibnu, jadi kan memang sih kalau menurut untuk anak rantau tuh kalau dibilang sedih, tapi ya harus gimana pun kita menjalani hidup buat mandiri gitu kan ya. Karena apalagi kita terlatih buat hidup jauh dari orang tua, apa-apa kudu mandiri. Betul. Aku sama ada satu cerita ya, boleh nggak cerita? Boleh tuh. Jadi, pertama kali aku jadi anak rantau kan baru kali ini ya, di tahun Jauh banget gitu ya. Iya jauh banget ya, kayak mondok pun dulu ya sekitaran rumah lah, Iya. nggak jauh banget. berarti ya. Hah? Bisa pulang balik gitu kan. Iya, bisa sumpah serius gua Tapi ada. menurut aku meskipun dekat ya, jaraknya itu sekitar nggak 10 kilo sih, 7 kiloan. Itu Itu udah. tapi Dekat. dekat tapi ada aturan pulang. Maksudnya kalau pulang Oh sama. itu 2 Pernah hari. kabur nggak? Pernah kabur nggak kamu? Aku pernah tuh kan udah ketahuan. Jangan Pernah ditanya. berpapasan gitu. Soal itu mah jangan Aku ditanya. kemana? Tapi alhamdulillah nggak dihukum sih karena Ditakdir itu ustadznya nggak? udah bro gitu, udah kayak berarti Oh, ngerti banget ya. jantir. Nah, gue kan baru pertama kali ini ya ngerantau gitu pas masa kuliah gitu kan. Kalau dulu tuh mondok cuma di Deket lah gitu ya. Ya bisa bolak-balik kapan pun gue mau gitu. Nah, iya serius. Nah terus sih ya, jadi sekarang tuh ngerasain yang mana itu dulu apa-apa serba orang tua aku, Bang sih sama Bro Ibnu, kayak ngurusin berkas, surat menyurat, terus kayak apapun kebutuhan aku ya masih Orang tua lah. iya Pak Bu gitu loh, semuanya yang disiapin gitu. Iya, Tapi iya. sekarang udah nggak bisa ya karena dari sini aku juga ada banyak pelajaran gitu loh, ketemu orang-orang yang sekiranya itu bisa buat kita bangkit, buat kita Iya. semangat gitu kan ya, ketemu kalian nih jadi gitu. Oke, ya itu jadi ya namanya kita sama-sama perantau kan kudu saling menyemangati gitu. Betul betul. Harus saling semangat. Iya benar banget. Oke nih, jadi sobat kepo kita tuh sama-sama anak rantau yang jauh dari orang tua. Jadi kalau mau sumbangan boleh nih ya, butuh sodako. Nggak canda. Tapi kalau iya kirim nomor di rekening di bawah nih. Oh iya. Bercanda. Bercanda, Juga Ya ikan. juga. Oke kak, nih Bang Si sama Bro Ibnu. Kalau sekarang ini tuh kalian merasa nggak sih yang namanya fase dewasa? Pasti. Kamu udah dari Udah orang. dari awal. Tapi kita kayak happy aja. Emang harus dibawa happy. Iya, harus dibawa. Tau nggak pernah dengar nggak kayak gini? Masalah aku semakin direnungi semakin mumet, Iya benar. Benar. semakin nggak bisa tidur, semakin gila, semakin stres, semakin ya kayak gitulah. Ini kayak Allah nih masalah kenapa sih datang mulu? Sama aku bilang jangan minta sama Allah itu beri aku kesabaran yang kayak gitu. Iya, Kata benar. aku. Mintanya apa? Berikanlah Amsi sifat sabar karena emang aku orangnya rusuh banget ya kayak Oh enggak ya Pak? iya. Kenapa Kalau ada gitu? masalah, dia harus ada masalah kayak langsung wow. Padahal kan ada aturannya ya kalau menyelesaikan masalah gitu. Harus Ya, yang yakin hati sih. ada, pikiran Hati-hati, ada. pikiran ada karena kalau misalnya ada tari dengan rasa amarah itu wah gila itu. Bakal kacau. Kacau. Kan gitu. contohnya kayak ada kalau punya masalah kemarin, yaudah sih diamin aja dulu gitu. Antara dia bakalan selesai terus ya udah sih mau gimana? Emang udah jalan udah tertulis kayak gitu bahkan sekarang udah kayak gak mikir kemarin aku ngerasa kayak gini ya happy nih hari ini ketawa-ketawa terus gak lama nih bakalan ada aja perkara yang bikin nangis ada aja nih bentar ini bakalan bikin bakalan kayak gitu nih abis ini kita ketawa-ketawa hari ini
full sehari ini ketawa-ketawa. Ntar malam nggak tahu nih bakal ada sesuatu yang perkara bikin menangisin. Ntar apa kayak misalnya aku lihat orang yang jadi bahan bersyukur aku tuh ada. Ada aja. Tapi Nggak bisa happy yang kayak happy gitu. Iya, setiap ininya ya. Pasti ada masa langsung nangis gitu. Kayak dewasa kayak Gue juga sama sih, kayak misalnya ngeliat kayak apa ya, TikTok kayak gitu juga kan kayak Makanya kayak kita nih, Kadang sesuatu. semoga sih kita bertiga ini semuanya lah ini sukses semua ya. Amin, amin. Yana yang di balik layar, semoga juga sukses punya studio, amin ya. Kayak kita nih pengen punya banyak duit itu, kayak pengen berbagi lah ke orang-orang yang emang butuh lah kayak gitu tuh, kayak ya Allah gimana ya, kayak sholat, coba sholat itu kayak kita capek nih, kayak kita paling capek sedunia, tapi padahal banyak orang yang lebih capek dari kita. Kayak kita sakit kaki, padahal ada yang buntung tetap sholat tuh, kayak kita ya Allah, apa kita nggak bersyukur gitu ya? Astagfirullahaladzim. Makanya kita harus banyak Syukur. kayak gitu. Pas dewasa ya udah jalanin aja. Betul, Jangan betul. bawa Harus ruwet, tapi tetap berdoa. happy. Ya Allah, jauh kalau di antara kita semua gitu. Oh gak sih doanya? Iya. Al-Fatihah kayak langsung gitu. Karena mungkin juga kalau berdoa di fase dewasa tuh, kalau berdoa tuh nggak kayak ya Allah ya Tuhanku tolong. Iya, cuma dalam benak aja hati ya. aja kayak udah ya Allah. Oh, kayak ngerantau gitu. Maha mendengar ya, maha mengetahui ya Oh. Allah. Allah gini ya. Iya, Allah nggak tahu apa yang di pikiran kita dalam hati kita. Ya makanya buat besti kepo ya, jangan kepo sama ibu orang, syukuri nikmati hidup lu masing-masing ya. Oke. Ya, pokoknya kalau kita anak muda namanya harus semangat. Tepuk semangat dulu yuk. 1, 2, 3. Tepuk semangat. Nah gitu ya dong. Semangat. Saya nggak dipaksa lebih. Kalau nggak gini kita nggak bisa ketawa gitu ya. Ya makanya kita ngajak besti keponya agak relax, santai. Jangan yang kayak terlalu terpaku banget sama Formal banget. iya, yang enjoy santai, biar kita ketawa barengnya besti kepo. Biar keponya biar agak-agak nggak terlalu nampak gitu. Oke sobat Pokepo, podcast kepo ya. Karena kita udah 30 menit bersama, bersama dengan Bamsi dan juga Bro Ibnu. Syukur alhamdulillah ya, terima kasih Bamsi, Bro Ibnu. Luar biasa, semangat selalu. Ya. Jangan putus asa Iya. ya. Skripsinya kita rampungin ya. Iya. Insya Allah kita bareng ya bersama ya. Amin. Kalau kita mengerjakan skripsi bareng tapi sendiri-sendiri, paham nggak maksudnya? Maksudnya kita support juga- satu sama lain, Oh, tapi kita iya. mengerjakan tanggung jawab kita Iya. sendiri. Tapi kan kita judulnya beda juga. Iya. Bantuin gimana sih? Bangun skripsi. Iya, benar-benar. Nyanyi dulu nggak sih nyanyi Nggak lagu? usah, nggak usah. Nyanyi lagu aja gimana? Nggak mau, nggak tahu. Nggak tahu lirik. Ya, nggak tahu lirik. Ya. Oke, Bes. Ya. Karena Mbak Amsi nggak tahu lirik, kita selesaikan. Terima kasih sudah menonton di Pokepo Podcast bareng aku, Fajar Masan, bareng Mbak Amsi, bareng Ibnu. Ibnu yang hari ini ceria, happy kiabu, Very junior. very cute. Apa sih salah udah Udah. skip. Skip. Dadah. Oke. Bye. See you. See you semuanya. Iya, gak kepencet ya.